Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu bahaya cedera leher seperti yang dialami Lesti Kejora. Ya, sobat sekalian ya, terkait kejadian yang mengalami penyanyi dangdut Lesti Kejora ya, mengalami cedera leher itu juga hal yang sangat berbahaya gitu ya. Ini buntut dari kekerasan atau KDRT yang patut diduga ya dilakukan, patut diduga ini adalah KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar ya. Nah ternyata sobat sekalian ya, efek cedera leher itu tidak bisa disepelekan ya. Bahaya-bahaya yang kalau itu bisa parah, itu akan berakibat fatal gitu ya. Di antaranya yang akan kita bahas kali ini ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, karena sudah dilakukan pelaporan ya, Kombes Endra Sulpan itu sudah dilakukan visum ya, cedera leher itu diduga akibat KDRT. Nah ini dipasang gips akibat ada tulang bagian leher yang bergeser. Nah berarti kan ini kata Kombes Sulpan ya, ada tulang bagian leher yang bergeser, artinya memang ada bahaya yang harus kita perhatikan ya. Kemungkinan ya itu juga harus kita waspadai kalau itu terjadi pada diri kita gitu ya. Jadi cedera leher itu bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi ya. Jadi tidak selesai ketika ada cedera leher itu akan selesai atau sembuh sendiri, tetapi ada komplikasi yang terjadi ketika cedera leher itu terjadi ya, tergantung dari penyebab atau tipe trauma dan tingkat kerusakan pada leher ya, kepala dan juga tulang belakang ya. Jadi ini memang sobat sekalian harus kita waspadai ya. Kemungkinan kita pernah mengalaminya ya, dan kita tidak mempunyai antisipasi setelahnya, tetapi ya, yang harus kita waspadai adalah bahaya setelahnya atau komplikasi yang terjadi setelah ada cedera leher ya. Ada empat ya komplikasi ya, ataupun bahaya cedera leher yang terjadi ya pada kasus ini yang dialami oleh Lesti Kejora ataupun yang dialami oleh kita yang pernah melakukan gitu ya. Yang pertama adalah tentu saja nyeri kronis ya. Jadi efek paling ringan dari cedera leher antara lain nyeri kronis ya, kelemahan ataupun kekakuan pada leher, pundak ataupun lengan. Dan ini kita bisa pahami ya, karena dan ini adalah organ vital, yaitu leher itu kalau sudah tidak bisa digerakkan atau kita cedera yang kronis, tentu saja kita akan mempengaruhi mobilitas kita yang dengan kesibukan kita yang sehari-hari. Nah kekakuan leher ini akan mengurangi jangkauan gerakan leher ya. Tak hanya leher, kekakuan atau kelemahan bisa dirasakan sampai pundak dan lengan, dan ini memang patut kita tidak boleh dianggap sepele gitu ya. Jadi nyeri kronis itu mempengaruhi mobilitas kita, yaitu pertama nyeri kronis itu tadi. Yang kedua adalah sindrom kelelahan kronis ya. Nah ini tentu saja ketika kita misalnya parah sampai di gips, otomatis pertama mobilitas kita berkurang, yang kedua akan menimbulkan sindrom kelelahan yang kronis ya. Nah cedera leher itu bisa mengakibatkan ketidaksejajaran pada tulang belakang leher belakang ya, atas, dan bisa mempengaruhi fungsi batang otak ya. Berarti kan sangat luar biasa, sangat riskan ya, berisiko sekali kalau kita tidak hati-hati. Kalaupun kita cederanya itu mendekati ya batang ataupun otak, nah ini lebih bahaya lagi gitu ya. Nah pasien ini ya bisa mengalami chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis ya. Pertama kita sudah tidak bisa bergerak yang secara mobile karena di gips ya, ataupun cedera sedang atau ringan, tetapi itu tetap sangat beresiko ya. Nah kalau dilansir dari laman Upper Cervical Health Center ya, sindrom kelelahan kronis ini akan berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan pikiran pasien ya.
Gejalanya antara lain kelelahan ekstrim ya, tidak membaik meski istirahat ya, nyeri otot ya, masalah konsentrasi dan memori, pola tidur tidak teratur, sakit tenggorokan ya, sakit kepala, nyeri sendi tanpa bengkak gitu ya. Artinya ini berakibat memori ataupun berakibat pada apa namanya, berakibat pada, apalagi kalau ini menyerang trauma gitu, menyebabkan trauma, tentu saja penyembuhan itu akan berdampak lebih lama lagi gitu ya. Yang ketiga adalah keterbatasan rentang gerak leher secara permanen. Nah ini tentu saja secara mobilitas kita tidak mobile ya, jadi rentang gerak leher biasanya terbatas saat Anda mengalami cedera leher ya. Anda tidak bisa menggerakkan leher seperti biasa, misalnya tidak bisa menoleh, memiringkan kepala, atau gerakan sederhana lain ya. Pada sebagian kasus keterbatasan rentang leher ini bisa ditangani gitu ya. Namun kembali lagi, sebagian yang lain cedera leher bisa mengakibatkan keterbatasan rentang gerak secara permanen ya. Artinya akan berefek ya, bisa penyembuhan itu akan lebih lama lagi ya, karena tergantung ya kerusakan kronis terkait cedera leher kita gitu ya. Dan yang terakhir yaitu kelumpuhan. Nah ini lebih masif lagi, yaitu batang otak itu menempati leher atas hingga bagian belakang tulang tengkorak. Artinya ada pergeseran ya, ibarat kabel telepon ya. Batang otak itu memiliki jaringan saraf yang berfungsi menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang dan wadah pertukaran pesan berbagai bagian tubuh dan otak ya. Nah memang bisa dibayangkan gitu ya, hal-hal yang kelihatannya selesai dengan cedera, tetapi setelah itu ada komplikasi yang terjadi yang mengintai kita ya, kalau kita tidak benar-benar merilekskan pikiran kita gitu ya. Jadi memang pikiran ya harus kita rilekskan ya. Kita harus tidak menganggap ini menjadi hal suatu trauma ya, karena pikiran itu akan memperburuk apa namanya, cedera yang kita alami, terutama cedera leher, ataupun kalau cedera itu ya mendekati ya batang otak ya, tentu saja ini akan berefek memori gitu ya, mobilitas tentu saja dan lain sebagainya. Nah bisa dibayangkan ya, kabel telepon ini ya yang putus tadi ya, perumpamaan, tentu pesan tidak bisa dikirim dan diterima. Tubuh menjadi lumpuh karena tidak mendapatkan sinyal gerak. Cedera leher bisa mengakibatkan kelumpuhan parsial sebagian atau keseluruhan. Jadi ini memang sangat luar biasa yang harus kita waspadai ya. Dan memang ya sobat sekalian, kondisi sekarang yang tidak menentu ya mengakibatkan kita harus terus menerus ya menjaga kondisi agar tidak cepat sakit ya. Yang bisa saya rekomendasikan tentu saja ya konsumsi produk kesehatan ya, produk kesehatan yang untuk menjaga imunitas tubuh ya, supaya kita tidak cepat sakit ya. Salah satunya propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu TPR atau Turkish Propolis Turkiya. Ini ada produk premium ya, karena sudah memakai apa namanya, sudah memakai premium apa namanya, nanoteknologi ya. Apa itu nanoteknologi? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga ruqyah ya, sudah ada ruqyah di dalam satu botol Turkish Propolis Turkiya ini. Kemudian manfaatnya apa saja? Manfaatnya banyak ya, untuk mengatasi penyakit medis ya, non medis juga bisa, untuk kolesterol, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan ya, luka ringan cedera leher itu bisa kita terapi dengan konsumsi Turkish Propolis Turkiya ya. Kemudian untuk batuk pilek ya, tumor, mah, kanker, kemudian untuk jantung ya, paru-paru, demam, diabetes dan lain sebagainya. Ini ada produk sabu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit ya, karena kita ketahui ini ada produk turunan lebah selain madu gitu ya. Kemudian varian yang kedua yaitu untuk otak, yaitu Turkish Propolis Brain ya. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya, kemudian mengatasi gangguan migrain, vertigo ya, sakit kepala, stres dan kepala pening.
dan juga meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja. Dan khusus untuk cedera leher ya yang lebih parah, yang sampai menyentuh batang otak, ya bisa juga dipadupadankan dengan Turkish Public Surgery Brain ya. Nah, keunggulan dari Turkish Public Surgery antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association. Ya, kandungan flavonoidnya juga lebih tinggi ya. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat ya, misalnya untuk diabetes, stroke ya, jantung, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Public Surgery. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.